Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Hadirin dan permisa yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya, sehingga kita dapat berjumpa lagi di bulan Ramadan yang mubarak ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat berserta salam mudah-mudahan senantiasa selalu tercurahkan kepada baginda agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kelak nanti akan kita harapkan syafaatnya di hari kiamat. Dalam kesempatan kali ini saya akan berbicara tentang makna ikhlas. Ikhlas adalah suatu sikap yang terlihat mudah diucapkan namun sulit untuk dilakukan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ikhlas merupakan membersihkan, jernih, suci dari campuran dan pencemaran baik berupa materi atau non-materi. Membersihkan hati supaya menuju kepada Allah semata. Dengan kata lain, tidak boleh menuju yang selain Allah. Suatu sikap yang menjadikan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melakukan ketaatan yang dilakukan dalam rangka mendekatkan diri hanya kepada Allah semata dan bukan mengharap pujian dari orang lain. Mereka yang memiliki sifat ikhlas umumnya tidak pernah mengeluh dengan berapapun nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul amara rabbi bil qist wa aqimu wujuhakum inda kulli masjid wad'uhu mukhlishina lahuddina kama bada'akum ta'udun. Ada tingkatan 3 ikhlas, yaitu yang pertama, ikhlas yang tertinggi adalah ikhlas akhwas al-khawas, di mana pada tingkatan ikhlas ini seseorang mampu membersihkan perbuatan dan amalannya dari perhatian orang lain. Dia beramal seakan-akan tidak lain, dia beramal hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tingkat ikhlas yang kedua yaitu ikhlas khawas. Orang yang melakukan perbuatan karena Allah agar diberi bagian di kehidupan akhirat. Contohnya, dia meminta dijauhkan dari neraka dan dijauhkan dari hal-hal yang berbahaya. Ada pamrih, namun pamrihnya untuk kehidupan setelah kematian. Tingkatan ikhlas yang ketiga yaitu ikhlas awam, yaitu orang yang melakukan perbuatan dan amalan karena Allah agar diberi bagian duniawi. Misalnya, orang beribadah untuk mencari kelapangan rizki dan terhindar dari hal-hal yang buruk. Setelah memahami pengertian ikhlas, menerapkan ikhlas dalam kehidupan tentunya bukanlah hal yang mustahil. Walaupun sulit dilakukan, tentunya kesulitan tersebut akan membuahkan hasil yang sangat besar, yaitu kita akan mendapatkan ketenangan jiwa dalam menjalankan kehidupan. Sikap ikhlas bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan melakukan beberapa hal.
yaitu diantaranya menguatkan niat akan ibadah-ibadah yang kita lakukan dalam hati dengan ikhlas, selalu berpikir positif dan terhindar dari sifat suudzon, bergaul dengan orang-orang yang bertakwa dan menjadikan pengalaman sebagai pembelajaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Allah tidak menerima amal kecuali apabila dilaksanakan dengan ikhlas untuk mencari ridho Allah semata. Walaupun keringat dingin bertetesan, segenap tenaga habis, terkuras, kalau tidak ikhlas, sebesar apapun amal kita, semuanya akan sia-sia di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sangatlah rugi orang yang sedekah habis-habisan namun hanya ingin disebut sebagai dermawan, hanya ingin disebut sebagai orang karena dia merupakan orang yang kaya raya. Sahabat yang dirahmati Allah, marilah bersama-sama kita menanamkan rasa ikhlas mulai dini ketika beramal ibadah, amal soleh, dan juga ketika melakukan hal-hal yang lainnya. Pemirsa yang berbahagia, kiranya cukup sekian sepatah dua kata yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.